Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menegaskan agar mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah suatu perintah yang sangat penting untuk mewujudkan kehidupan Kristen yang penuh dengan kemenangan. Penuh dengan Roh Kudus akan memberikan kepada kita sumber kuasa ilahi yang akan memampukan kita menjalani kehidupan hari demi hari. Kita semua memiliki kebutuhan yang besar untuk penuh dengan Roh Kudus. Nah, apakah saudara penuh dengan Roh Kudus? Mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sulit untuk saudara jawab. Untuk itu, mari kita memperhatikan beberapa hal penting tentang penuh dengan Roh Kudus dalam ayat renungan kita ini. Perhatikan kalimat janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Perhatikan kontras antara anggur dan Roh Kudus. Orang yang mabuk anggur berarti dia ada di bawah pengaruh alkohol, sehingga dia akan bertingkah lain seperti biasanya. Pikirannya kacau, perkataannya aneh, ada sikap yang buruk dan lain sebagainya. Demikian juga mereka yang ada di bawah pengaruh Roh Kudus akan memiliki sikap yang berbeda dari biasanya. Akan ada buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ada buah-buah roh dalam kehidupannya. Nah, penuh Roh Kudus itu adalah perintah, sebab ditulis dalam bentuk imperatif. Jadi penuh Roh Kudus bukanlah suatu pilihan, tetapi setiap orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus setiap hari. Kalau tidak, maka kita akan keluar dari pimpinan Tuhan. Penuh Roh Kudus juga adalah kalimat present tense atau sedang terjadi. Kita harus dipenuhi Roh Kudus secara terus-menerus, lagi dan lagi, tidak ada henti-hentinya. Penuh Roh Kudus adalah kehidupan normal bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, penuh Roh Kudus juga adalah kalimat pasif. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itu menunjukkan bahwa penuh dengan Roh Kudus bukanlah pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Allah. Rasul Paulus tidak berkata, penuhkan dirimu dengan Roh Kudus. Tidak, tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Nah, apa artinya ini? Bahwa Roh Kudus selalu siap memenuhi kita kapanpun juga. Kita harus memberi dan siap dipenuhi dengan Roh Kudus. Memberi diri adalah hal yang sangat penting untuk menikmati pengalaman dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh adalah perintah untuk semua orang percaya, bukan hanya untuk satu orang saja. Kalau semua orang percaya penuh dengan Roh Kudus, gereja akan bertumbuh dengan luar biasa. Nah, mari beri diri kita dipimpin atau dikontrol oleh Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus tidak berarti bahwa kita memiliki lebih banyak lagi Roh Kudus dalam diri kita, tetapi Roh Kudus lebih lagi memiliki kita, lebih lagi menguasai kita. Penuh Roh Kudus selalu terjadi saat kita memilih taat pada Roh Kudus. Mari kita terus taat pada Roh Kudus. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Saat kita percaya, kita menerima karunia Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Persoalannya adalah, apakah kita mau bekerja sama dengan Roh Kudus?
Apakah kita mau taat kepada pimpinannya? Yang berikutnya, kita harus mau selalu intim atau kontak dengan Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa yang diisikan kepada kita, bukan. Bukan sekedar kuasa yang ditaruh di dalam diri kita sehingga kita bisa kehabisan kuasa pada suatu waktu tertentu. Tidak, Roh Kudus adalah pribadi Allah ketiga dari Tritunggal. Kita harus intim dengan Dia dalam relasi yang dinamis. Dan mari kita juga selalu haus akan Roh Kudus. Kita membutuhkan pertolongannya. Kehausan akan Roh Kudus membuat kita memberi diri dipimpin dan mau taat pada semua pimpinannya. Dan kita juga harus selalu terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Mari sebagai orang percaya kita memperhatikan nasihat ini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.